Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk berbicara membedakan antara yang psikologis dan yang metafisik. Dalam hidup sehari-hari ini tidak bisa dibedakan begitu saja karena semuanya menggunakan perasaan, menggunakan emosi, menggunakan rasa-rasa yang bisa positif, bisa negatif, dan bisa juga ambigu. Dan ini perlu dibuat penjelasannya agar supaya hal-hal yang kita alami dalam hidup sehari-hari itu semakin mudah dipahami. Sama seperti kalau kita tidak bisa membaca huruf apapun dan kita ada di wilayah yang menggunakan huruf itu untuk memasang informasi, tulisan, nama kota, arah, bahkan hanya sekedar toilet dan seterusnya. Dengan melek huruf maka kita jadi paham. Namun kalau kita tidak tahu lalu sungguh menjadi seperti orang buta yang kebingungan meskipun informasi yang begitu jelas sudah ada di depan mata kita. Nah, dalam membedakan antara yang psikologis dengan yang metafisik, itu baik kalau kita memberi alasan dulu mengapa kita perlu untuk membedakan keduanya. Yang psikologis itu terkait segala emosi kita, segala perasaan, segala dorongan hati atau keengganan hati yang akan selalu ada bersama dengan kita. Sementara itu, di tempat yang hampir bersamaan, itu sebenarnya ada wilayah metafisik. Namun karena keduanya sangat mirip, bahkan orang tidak dikenalkan bahwa ada dua hal meskipun sangat mirip, lalu hanya menganggap itu hanya satu. Padahal antara yang psikologis dengan yang metafisik itu secara ekstrem saya bilang jaraknya seperti langit dengan bumi. Yang satu itu terkait dengan kemanusiaan kita, sementara yang kedua itu terkait dengan kemanusiaan kita sekaligus dengan keilahian atau minimal dengan alam, keseluruhan alam di mana kita tinggal. Dan alam itu terkait juga dengan segala benda-benda di angkasa, semua makhluk di bumi, di bawah bumi, dan dimanapun berada. Semua itu akan bisa kita temui, bersua, bahkan berkomunikasi bila kita bisa mulai akrab, berbahasa, berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang saya sebut bersifat metafisis.
Metafisik itu bukan magic, tetapi yang melampaui, yang bisa kita tangkap dengan panca indera dan yang bisa kita pikirkan dengan otak kita. Bisa direpresentasikan dalam kesadaran kita oleh bantuan indera yang 5 jumlahnya itu, dan juga dibantu oleh otak yang merubahnya menjadi sinyal-sinyal sehingga bisa kita temui. Nah, perbedaan yang terutama adalah bahwa yang psikologis itu sebenarnya boleh saya katakan adalah ilusi. Yang kita temukan, yang kita rasakan itu hanya representasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Karena itu entah itu ada realitasnya, namun yang jelas yang kita tangkap hanya representasinya. Realitasnya itu bisa ada, bisa hanya rekaan kita, hanya sekedar memori kita, atau juga hal-hal yang sekedar terkait dengan kata orang, dengan cerita orang yang ketika kita dengar lalu kita wujudkan dalam gambaran-gambaran mental di dalam memori otak kita. Itu yang psikologis. Sementara yang metafisik itu memang halnya tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Namun karena kita memiliki piranti yang lebih daripada sekedar indera, lalu kita masih mampu untuk bertemu dengan realitas di luar diri kita. Meminjam dari teman-teman psikologi istilah intuisi. Digambarkan bahwa intuisi itu laksana subjek bertemu dengan objek secara langsung, seolah tanpa media apapun. Penjelasannya demikian. Kalau saya melihat gajah, saya bisa melihat gajah karena ada sinar, entah matahari, entah lampu, yang terpancar dan terkena pada tubuh gajah itu. Lalu sinar itu memantul ke dalam mata kita, ditangkap oleh mata kita, lalu dirubah menjadi sinyal-sinyal dan dikirim pada otak. Dan otak kitalah yang kemudian menerjemahkan sinyal-sinyal itu. Gambaran itu lalu disimpan oleh otak. Sehingga setiap kali melihat benda semacam itu saya menyebutnya gajah. Bahkan ketika gajah itu tidak ada, saya pun bisa mengatakan gajah. Karena dia sudah tersimpan, gambarannya itu sudah tersimpan di dalam otak kita. Nah, antara yang langsung, gajah yang langsung saya lihat dan sinyalnya saya tangkap, maupun rekamannya, sehingga gajahnya tidak ada, namun saya mampu membayangkan gajah. Itu semua letaknya ada di level psikologis. Dengan demikian, psikologis itu adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang
bisa kita tangkap dengan panca indera, diproses oleh otak kita, dan direkonstruksi, dibentuk representasinya di otak kita. Representasi itulah yang selalu kita simpan, dan setiap kali saya ingat akan konsep itu, dengan mudah gambarannya pun saya hadirkan. Yang metafisik yang mana? Yang metafisik adalah contoh yang paling sederhana, tanpa mau merendahkan. Kita kenal dengan beberapa orang yang mengalami buta warna. Sebenarnya mirip juga dengan beberapa teman yang mengalami buta huruf, misalnya huruf Cina atau huruf Jawa, sehingga ketika melihat aksara itu sama sekali tidak menimbulkan kesan apapun. Namun bila kita tidak buta huruf, tidak buta warna, pada saat melihat lukisan, saya bisa melihat pelangi, saya bisa melihat perbedaan warna, dan bermacam-macam warna, ribuan warna yang bisa saya lihat. Sementara bagi yang kebetulan buta warna, lalu tidak melihat perbedaan seperti yang dilihat oleh yang melek warna. Kita ingat bagaimana kalau orang mengambil SIM, ujian SIM, biasanya perlu untuk mengenali buta warna atau tidak, karena ini sangat penting untuk dikenali, khususnya di dalam ujian untuk melihat apakah seseorang buta warna atau tidak. Itu ada pola-pola lukisan yang warnanya hampir-hampir mirip, namun ada perbedaan, sehingga perbedaan itu untuk yang tidak buta warna akan cukup jelas bahwa itu angka 19 atau angka 2 atau angka 3. Demikian juga untuk mereka yang bisa tulisan Jawa, sebagai contoh, melihat tulisan Dalan Malioboro dan tulisan yang lain yang ada di Jogja, itu dengan mudah dibaca. Tapi yang tidak bisa tulisan Jawa, ia akan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak ada artinya. Demikian juga kalau kita melihat tulisan Cina atau tulisan Thailand dan seterusnya. Nah, metafisik itu mirip dengan itu. Memang ada cukup banyak orang yang bukannya buta, tapi memang belum terlatih, sehingga seperti orang buta huruf. Dan kalau dilatih, lalu ia akan menjadi melek, mampu melihat, mampu membaca, mampu membedakan, mampu menangkap makna, dan lalu mengatakan itu ada tulisannya, ada maknanya, ada sesuatunya, bukan tidak ada apa-apanya. Yang metafisik juga semacam itu. Bagi mereka yang sudah mulai terbuka, maka memang ada perbedaan yang mungkin sangat tipis, namun mulai terasa ada sesuatu. Bukannya tidak ada apa-apa, ada. Jadi sebagai contoh ada gambar noktah-noktah atau dengan bercak-bercak yang bagi yang orang buta warna lalu ya hanya susunan batu pualam atau apa saja. Namun untuk orang yang tidak buta akan melihat bahwa pola-pola yang tidak teratur itu ternyata memuat sebuah pola yang lain oleh akibat warnanya yang hanya bisa dilihat itu orang yang tidak buta warna, dan ada maksudnya.
ada sebuah eksistensi, ada sebuah keberadaan. Entah itu hanya sekedar makna atau itu sebuah entitas atau sebuah subjek. Nah, ini sebenarnya sudah dimiliki oleh semua orang, hampir semua. Sehingga kalau dikatakan rata-rata anak berusia sampai dengan 4 tahun itu punya sifat indigo, ya memang demikian. Pada awalnya ketika otak kita belum mengkudeta semuanya, maka otak masih memberi kesempatan kepada intuisi untuk bersuara, untuk menangkap, untuk membiarkan diri disentuh oleh entitas di depan kita. Namun karena kebiasaan untuk tidak menggunakan, lama-lama memang lalu intuisi itu menjadi mati suri. Maka mencoba untuk membangkitkan itu lagi, itu sangat menguntungkan karena terlampau banyak informasi yang tidak disajikan dengan cara sedemikian rupa sehingga panca indera kita bisa menangkap. Ada banyak tanda, ada banyak berita, ada tanda sinyal, ada tanda kehadiran yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Namun kemampuan yang disebut dengan intuisi kita itu seharusnya bisa dipakai kalau kita tidak menjadikannya mati suri. Maka salah satu yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kemampuan intuisi itu adalah berlatih untuk tetap sadar namun tidak berpikir. Atau orang, mungkin ada yang pernah mencoba untuk berlatih meditasi. Meditasi mungkin banyak orang memiliki banyak arti, namun kalau saya memberikan arti meditasi adalah membiarkan otak untuk tidak dominan. Membiarkan otak terbiasa untuk ada di bawah otoritas saya. Kalau saya menginginkan otak bekerja, bekerja. Kalau saya ingin otak istirahat, istirahat. Bukankah penyakit seperti insomnia itu gara-gara orang terbiasa untuk dikuasai oleh otak, sehingga ketika otak mau bekerja kita tidak bisa menolak. Ketika otak mau istirahat kita pun tidak bisa menolak. Jadi semuanya di bawah kontrol otak sendiri. Otak dikontrol oleh otak. Saya hanya mengajak supaya kita mulai berlatih untuk otak hendaknya ada di bawah kendali saya. Sehingga ada saat di mana aku tidak tidur, namun aku juga tidak berpikir. Itu saja. Tidak berpikir, namun juga tidak tidur. Sadar, tapi tidak berpikir. Cobalah untuk meluangkan waktu. Akan ada banyak manfaat yang kita peroleh, mulai dari kemampuan beristirahat, kemampuan mengontrol diri kita, dan yang terakhir, kemampuan untuk disentuh oleh yang ilahi. Karena kita memberikan ruang dan waktu.
bukan untuk otak kita, tapi untuk bukan yang otak. Salam semesta.